Jangan jadi orang-orang yang tidak punya iman, hanya cuma sebatas tangan Tuhan. Tapi Anda harus punya iman untuk mengenal hati Tuhan yang tidak pernah gagal. Untuk beriman, kita masih harus melihat. Saya buktikan. Untuk percaya Anda masih harus melihat. Kalau Anda naik pesawat terbang, Anda mesti harus cek ada pilot atau tidak. Anda mesti harus cek apakah pilot itu punya SIM untuk menerbangkan pesawat atau tidak. Sekalipun Anda tidak cek itu pilot ada atau tidak, Anda tidak cek itu pilot narkoba atau tidak, Anda tidak cek apakah pilot itu punya surat mengemudi atau tidak, kenapa Anda masih tetap naik pesawat? Karena Anda percaya bahwa pesawat ini akan menghantar kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Demikian juga harusnya Anda tuh mempercayai Tuhan sebagai penolong yang akan menghantar Anda ke tempat yang belum kelihatan. Ada begitu banyak orang Kristen yang imannya hanya cuma sebatas tangan Tuhan. Yang imannya tidak untuk hati Tuhan. Yang fokusnya bukan di hati Tuhan tapi di tangan Tuhan. Yang kalau datang sama Tuhan selalu ngemis. Yang datang sama Tuhan selalu minta. Yang selalu datang sama Tuhan selalu berharap. Tapi tidak percaya. Seandainya dia minta kesembuhan, Tuhan tidak berikan kesembuhan, dia mulai kecewa dan mulai marah sama Tuhan. Saya beritahu sama saudara. Paulus berkata ini. Hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Coba Anda analisa. Menurut saudara, lebih menguntungkan yang pergi meninggalkan kita atau lebih menguntungkan kita yang ditinggalkan? Menurut saudara, lebih merugikan yang meninggalkan kita atau yang ditinggalkan? Mana yang lebih menguntungkan? Yang pergi ke surga atau yang kita ditinggalin? Dia pergi ke surga, mana yang lebih menguntungkan? Yang pergi ke surga lebih menguntungkan. Karena dia gak perlu lagi menderita. Dia gak perlu lagi susah. Dia udah happy di surga sama Tuhan. Dia udah senang-senang, sorak-sorai, udah happy-happy. Nah kita di sini yang ditinggalkan, kenapa harus nangis? Kenapa kita harus mukul diri? Kenapa kita harus depresi? Harusnya Anda bisa menerima keadaanmu. Sekalipun sulit dimengerti, orang yang kau cintai pergi karena dia sudah sama Bapa di surga. Saya kalau ada pergi berdua sama istri saya, lalu kemudian dia harus pulang dulu meninggalkan saya berasa sedih banget. Suatu kali ketika kami sedang ada di Turki, dia harus pergi meninggalkan grup karena dia harus berkhotbah di hari Minggu untuk ketemu sama saudara. Dia tinggalin peserta sih ya agak sedih juga. Tapi yang paling sedih suaminya, karena biasa tidur satu kamar berdua. Kali ini dia tinggalin saya tidur sendirian. Mendingan dari awal dia gak usah ikut kita, sehingga gak kepikiran. Kalau udah sama-sama di tengah perjalanan dia pergi meninggalkan, itu yang gak enak. Yang meninggalkan sih gak pusing, karena dia udah ada job lagi, udah ada kerjaan lagi, udah ada kesibukan lagi. Tapi yang ditinggalin, yang kehilangan. Jadi harusnya, kalau ternyata orang tuamu gak disembuhkan sama Tuhan, orang yang kau cintai gak disembuhkan sama Tuhan, Anda harus bersyukur kalau dia dipanggil sama Tuhan, karena dia sudah senang dan happy sama Tuhan. Apa yang terjadi jika Anda mengimani pekerjaan, tender, mengincar seseorang, tapi kemudian tidak Anda dapatkan? Apakah Anda bersyukur atau Anda ngomel sama Tuhan? Orang yang imannya sama Tuhan, dia tidak akan kecewa seandainya doanya gak dijawab untuk dia. Yesus aja saudara, saya bisa bayangkan waktu dia berdoa di Taman Getsemani meminta untuk cawan ini berlalu, untuk salib ini berlalu. Tuhan tidak berikan. Dia bisa terima dengan lapang hati. Saya gak bisa bayangkan seandainya waktu itu Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, salib ini pergi daripadaku. Lalu kemudian Bapa berikan. Yes, salib disingkirkan. Saya beritahu, Yesus selamat. Tapi yang kedua, dia tidak pernah menyelamatkan kita. Yesus selamat, tapi dia tidak akan pernah mengalami kebangkitan dari kematian.
Tapi saya bersyukur di dalam doa Yesus, dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi, ada kata tapi, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Inilah yang membuat penyerahan dan kedewasaan Yesus, melihat bahwa Bapa adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan terbukti waktu dia melewati jalan salib, dia mati, hari ketiga dia bangkit, dan setelah itu dia menyelamatkan kita dari maut. Saya rindu untuk setiap saudara, jangan jadi orang-orang yang tidak punya iman, hanya cuma sebatas tangan Tuhan. Tapi Anda harus punya iman untuk mengenal hati Tuhan yang tidak pernah gagal.